Ya Rabb hete raisan मैं तेरे दर पे कुर्बान तूने दिया है ईमान तो हर ज़माने गेहबान तेरा करम है हर आन Audio Penampakan Kebesaran Tuhan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Imam Mahdi alaihissalam. Judul asli Tajalliyati Ilahiyah, ahli bahasa Ar Ahmad Anwar, Said Shah Muhammad Al-Jalani, cetakan keempat 1992. Bismillahirrahmanirrahim. Prakata Risalah yang aslinya berjudul Tajalliyati Ilahiyah ini dicetak di masa hidupnya pendiri Jemaat Ahmadiyah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Akan tetapi, oleh kerana belum selesai, jadi tidak sempat disiarkan di masa hidup beliau. Pada tahun 1922, dengan seizin Hazrat Khalifatul Masih kedua radhiyallahu ta'ala anhu, untuk pertama kalinya risalah itu disiarkan sebagaimana adanya setelah diberi berjilid. Setelah penerbitan yang pertama itu, disusul dengan penerbitan berikutnya. Dalam cetakan yang keempat ini, tidak ada perubahan dari cetakan yang ketiga. Semoga risalah ini bermanfaat bagi para pencari kebenaran dan lebih-lebih bagi mereka yang suka menggali kebenaran dan mendapat keterangan-keterangan dari orang pertama. Kepada Bapak Ar Ahmad Anwar selaku penterima dan Bapak Said Shah Muhammad Al-Jalani yang turut meneliti naskahnya, kami mengucapkan banyak terima kasih. Parung 1 Januari 1992. Wassalam yang amat lemah penerbit. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli ala rasulil karim. Seorang juru peringat sudah datang ke dunia. Namun dunia tidak menerimanya, akan tetapi Tuhan akan menerimanya dan dengan serangan dahsyat akan menampakkan kebenarannya. Mengenai datangnya 5 gempa bumi, Allah Ta'ala memberi kabar yang perkataannya demikian. Kepada kalian akan kuperlihatkan dengan terang tanda ini 5 kali. Wahyu ilahi ini bererti bahwa Allah Ta'ala berfirman bahwa hanya untuk memberi kesaksian atas kebenaran hamba yang lemah ini dan hanya untuk maksud agar manusia mengerti bahwa aku datang dari Dia. Maka 5 kali gempa bumi dahsyat akan datang berturut-turut dengan sedikit jarak antara supaya memberi kesaksian atas kebenaranku. Dan tiap-tiap di antaranya itu begitu cermelangnya sehingga dengan melihat orang-orang akan ingat kepada Tuhan, dan gempa-gempa itu akan meninggalkan bekas kecemasan pada hati. Kekuatannya, kehebatannya, serta daya binasanya akan sangat luar biasa, yang dengan melihatnya orang-orang akan kehilangan akal. Semuanya itu timbul kerana gairat, kegusaran Tuhan, sebab orang-orang tidak kenal kepada masa, dan Allah Ta'ala berfirman bahawa aku dahulu bersembunyi, akan tetapi aku sekarang akan menampakkan wujudku,
dan aku akan memperlihatkan kecemerlanganku dan akan menyelamatkan hamba-hambaku seperti Nabi Musa dan ummahnya diselamatkan dari tangan Fir'aun. Dan mujizat-mujizat itu akan nampak nyata seperti telah Nabi Musa perlihatkan di muka Fir'aun. Dan Tuhan berfirman, aku akan memperlihatkan perbezaan antara yang benar dan yang si bohong, dan aku akan menolong dia yang datang daripadaku, dan aku akan menjadi musuh bagi orang yang menjadi musuh dia. Dalam keadaan aku sedikit mengantuk, Allah Ta'ala memperlihatkan kepadaku secarik kertas bertulisan kata-kata tilka ayatul kitab mubin, yakni bahawa ini akan menjadi tanda-tanda atas kebenaran Al-Quran suci. Maka hai orang-orang yang mau mendengar, ingatlah oleh kamu sekalian bahawa apabila kabar gaib itu terjadi hanya secara biasa saja, maka boleh kamu anggap aku bukan dari Tuhan. Akan tetapi, kabar gaib itu pada waktu penyempurnaannya di permukaan bumi ini menimbulkan kegoncangan, dan orang-orang kerana kegelisahan yang hebat dibuatnya seperti gila, dan di kebanyakan tempat gedung-gedung binasa dan banyak jiwa melayang. Maka takutilah kamu kepada itu, Tuhan yang telah memperlihatkan semua kejadian itu bagi diriku. Kemanakah manusia dapat melarikan diri dari Dia, Tuhan yang menguasai zarah-zarah itu? Dia berfirman bahwa aku akan datang secara diam-diam bagaikan seorang pencuri, yakni tidak akan dikhabarkan kepada seorang pun ahli nujum atau mulham. Mulham artinya yang dikurniakan ilham-ilham, atau pelihat mimpi berkenaan dengan waktu itu, kecuali yang telah dia sampaikan sekarangnya kepada Masih Mautnya, atau kelak akan menambah lagi sesuatu. Sesudah tanda-tanda itu akan timbul satu percubaan di dunia ini, dan kebanyakan hati akan tertarik kepada Tuhan, dan kebanyakan orang yang berhati baik akan dingin terhadap dunia, dan tirai kelalaian akan terangkat dari tengah-tengahnya, dan kepada mereka akan diminumi serbat ajaran Islam sejati, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri berfirman, apabila zaman Khusruh mulai berlaku, maka orang-orang Islam akan kembali menjadi orang-orang Islam. Dauru Khosrawi, masa Khosrow, maksudnya ialah zaman dakwah hamba yang lemah ini. Akan tetapi di sini bukan maksudnya kerajaan dunia, melainkan yang dimaksud ialah kerajaan rohani yang telah dianugerahkan kepadaku. Keringkasan arti ilham ini ialah bahawa apabila zaman Khosrow dikatakan kepada raja-raja Parsi, yakni masa Masih yang pada pemandangan Tuhan disebut sebagai kerajaan rohani, diawali pada akhir tahun ke-6000 seperti telah dikabar gaibkan oleh para Nabi Allah. Maka akibatnya ialah orang-orang yang tadinya hanya Muslim dalam keadaan lahiriahnya saja, mereka mulai menjadi orang-orang Islam yang sejati, seperti halnya sampai sekarang sudah ada hampir mendekati jumlah 400,000 orang. Dan seyogia aku bersyukur bahwa di tanganku sudah ada hampir 400,000 orang yang telah bertaubat dari kemaksiatan, dosa-dosa dan syirik, dan satu golongan orang-orang Hindu dan Inggris juga telah memeluk agama Islam. Baru saja hari kemarin ada seorang orang yang beragama Hindu telah baiat di tanganku dan masuk Islam, yang telah diberi nama Muhammad Iqbal. Dan kemarin aku telah beberapa kali membaca ilham itu. Lalu dengan serta-merta tak kala itu ditiupkan ke dalam ruhku kalimat yang menyusul ilham yang pertama seperti berikut. Martabat dia
janganlah dipandang dengan cara meremehkan. Para rasul pun menyanjungnya. Begitulah Allah Ta'ala telah memberi kabar suka tentang penyebaran agama Islam di tanganku dalam wahyunya seperti berikut. Ya Kamaru, ya Samsu, anta minni wa ana milka. Yakni, hai bulan dan hai matahari, engkau daripadaku dan aku daripada engkau. Dalam wahyu ilahi ini, Allah Ta'ala sekali waktu menyebut daku bulan dan menyebut namanya sendiri matahari. Maksudnya ialah bahwa seperti halnya sinar bulan memperoleh kurnia dan faedah dari matahari, begitu pula sinarku memperoleh kurnia dan faedah dari Tuhan. Kemudian pada kali lainnya Allah Ta'ala menyebut namanya sendiri bulan dan memanggilku sebagai matahari. Dengan demikian berarti bahwa sinar keagungannya akan dia menampakkan melalui diriku. Dahulu dia bersembunyi, sekarang dia akan menampakkan wujudnya dengan perantaraan tanganku. Dan dahulu dunia tidak mengenal kecermelangannya, akan tetapi sekarang dengan perantaraanku kilau kebesarannya itu akan terpencar ke segala penjuru dunia. Dan seperti kamu lihat, kilat berkelibat dari satu arah dan sekaligus menerangi seluruh bentangan langit. Begitulah kiranya di dalam zaman ini pun akan terjadi. Allah Ta'ala berfirman kepadaku, aku telah turun ke bumi untuk engkau, dan engkau namaku telah menyala, dan aku telah memilih engkau dari antara seluruh isi dunia. Dan dia berfirman, qala rabbuka innahu nazilum minas sama'i ma yuro adika. Yakni, Tuhan engkau berkata bahwa mukjizat-mukjizat yang sedemikian dahsyatnya akan turun dari langit sehingga engkau akan senang. Maka di antara mukjizat-mukjizat itu di negeri ini, India, sudah datang wabak tahun dan 2 kali gempa bumi keras yang sebelumnya sudah kuberitahukan tentang itu sesudah aku terima ilham dari Tuhan. Akan tetapi sekarang Allah Ta'ala berfirman bahwa 5 kali lagi gempa bumi akan datang dan dunia akan melihat kehebatannya yang luar biasa dan akan dibuktikan kepada mereka bahwa itu adalah tanda-tanda Allah Ta'ala yang nampak untuk hambanya, Masih Maud. Sayang sekali ahli-ahli nujum dan peramal-peramal bintang zaman ini menandingiku dalam nubuatan ini seperti halnya ahli-ahli sihir dahulu yang telah menandingi Nabi Musa. Dan beberapa mulhim yang kurang waras yang diam di lembah kegelapan, mereka seperti Bal'am meninggalkan kebenaran untuk melawanku dan untuk membantu orang-orang yang sesat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku akan membuat mereka itu semuanya malu dan aku tidak akan memberikan kehormatan ini kepada seseorang yang lain. Bagi mereka itu semuanya sekarang ada waktu untuk melawanku dengan nujum atau ilham mereka. Dan apabila mereka sekarang mengendurkan serangannya, itu berarti mereka itu benar. Dan Allah Ta'ala berfirman, aku akan mengalahkan mereka itu semuanya. Dan aku akan menjadi musuh dia yang memusuhi engkau. Dan dia berfirman, untuk membukakan rahasia-rahasiaku, diri engkaulah aku muliakan serta bumi dan langit adalah beserta engkau, seperti bersertaku, dan engkau bagiku bahagiankan arasiku. Sesuai dengan itu, dalam Al-Quran ada ayat yang memperlihatkan keistimewaan para rasul lebih dari orang-orang lain punya seperti berikut. La yusiru ala ghaibihi ahadan ila man irtada mir rasul. Ya, ini ilmu gaib yang jelas hanya diberikan kepada rasul terpilih dan tidak kepada orang lain. Surah 72 ayat 27 hingga 28. Maka warga jemaatku hendaknya janganlah terpleset dan orang-orang dari golongan luar yang menentangku dan tidak termasuk di antara orang-orang yang baiat kepadaku, hendaknya jangan mereka itu dianggap apa-apa, sebab mereka akan dimurkai Tuhan. Allah Ta'ala menguji orang-orang yang beriman dengan perantaraan mereka yang lancang mulutnya dengan memukakan ramalan-ramalan.
apakah mereka orang-orang mukmin itu menjunjung tinggi serta menghormati wujud lain yang seharusnya penghormatan itu diberikan kepada Tuhan dan Rasul-Nya? Dan dia menilai apakah mereka berdiri teguh di atas kebenaran yang telah dianugerahkan kepada mereka atau tidak. Dan ingatlah bahwa apabila kelima gempa bumi itu terjadi dan seberapa banyak kebinasaan yang dikehendaki Tuhan itu sudah terlaksana, lalu kasih sayang Tuhan akan bergelora lagi. Kemudian gempa-gempa bumi luar biasa lagi hebat sampai suatu masa tertentu akan berakhir. Dan wabak tahun pun akan meninggalkan negeri ini, seperti halnya Tuhan berfirman kepadaku, Yati ala jahannam zamanun laisa fiha ahdun. Yani suatu ketika akan datang di neraka hal yang dalam bentuk wabak tahun, serta malapetaka gempa bumi, suatu zaman di mana tidak didapati seorang pun di dalamnya, yaitu di negeri India ini. Maksudnya, setelah musibah tahun dan gempa bumi, keadaan keamanan akan pulih kembali di negeri India. Dan seperti terjadi zaman Nabi Nuh, sesudah banyak makhluk binasa, lalu dianugerahkan zaman yang damai. Seperti itu pula lah halnya akan terjadi di sini. Dan kemudian menyusul sesudah ilham itu firman Allah Ta'ala, Summa yughasun nasu wa yu'sarun. Yakni lalu doa orang-orang yang akan dikabulkan dan tepat pada waktunya akan turunlah hujan dan kebun serta ladang akan berbuah dengan melimpah ruah dan akan datang masa gembira dan malapetaka yang luar biasa akan hilang serna. Supaya orang-orang jangan mengira bahwa Tuhan hanya memiliki sifat qahar, bengis saja dan tidak bersifat rahim, kasih sayang, dan masihnya supaya jangan dianggap pembawa nasib sial. Sudah ditakdirkan sejak mula untuk Masih Maud bahwa mula-mula ia akan menampakkan diri dalam sifat kebengisan sehingga kemana saja ia melayangkan pandangannya orang-orang akan terkapar mati karena ucapannya, yakni zaman itu bukanlah akan berubah jihad dan perang dengan pedang, melainkan hanya kekuatan rohani Masih Maud itu akan nampak dayanya bagaikan sebilah pedang dan tanda-tanda malapetaka akan turun dari langit seperti tahun gempa bumi dan lain-lain malapetaka. Maka sesudah itu Masih Tuhan itu akan memandang dengan kasih sayang kepada umat manusia dan akan nampaklah pengaruh sentuhan kasih sayang dari langit dan keberkatan akan turun pada umat manusia serta dari dalam bumi akan timbul bahan-bahan rezeki dengan berlimpah-limpah. Ingatlah bahwa di masa Masih Maud perlu terjadi banyak kematian dan tibanya gempa-gempa bumi serta berjangkitnya wabak tahun merupakan satu suratan takdir. Itulah arti hadis yang menyatakan bahwa orang-orang akan mati karena tiupan nafas Masih Maud dan sejauh mata masih memandang tiupan mautnya akan meninggalkan bekas. Tetapi hendaknya jangan diartikan bahwa Masih Maud dalam hadis itu dianggap sebagai seorang tukang tenung yang pandangannya mendatangkan bala musibat kepada setiap orang, melainkan apa yang dimaksudkan oleh hadis itu ialah bahwa nafas sucinya, yakni perkataannya, akan tersiar di atas permukaan bumi ini, dan oleh kerana orang-orang akan mengingkari, akan mendustakannya, dan akan mencaci makinya, maka keingkaran mereka itu justru akan menjadi sebab untuk turunnya azab. Dari hadis itu pun terbukti bahwa di masa Masih perintah jihad akan ditiadakan seperti tercantum dalam Sahih Bukhari mengenai ciri khas Masih Maud, yaitu yada'ul harb, yakni apabila Masih Maud datang maka peperangan jihad dengan kekerasan akan ditiadakan. Hikmat yang terkandung dalam hal itu ialah apabila tanda kemarahan ilahi nampak kerana tarikan kekuatan rohaninya Masih itu dan puluhan ribu manusia mati oleh tahun, gempa-gempa bumi dan lain-lain,
maka membunuh seseorang dengan pedang itu tidak akan diperlukan. Dan kerana kasih sayangnya, Tuhan tidak sampai hati kalau dua macam azab yang keras harus diturunkan pada satu waktu yang bersamaan kepada suatu kaum tertentu, yakni yang satu merupakan tanda kegusaran ilahi dan yang lainnya dengan perantaraan tangan manusia berupa azab pedang. Dan Allah SWT dalam Al-Quran jelas mengatakan bahwa dua macam azab itu tidak dapat bersama-sama pada satu waktu. Hadis ini menerangkan bahwa Mesih maut akan ditolak keras. Yang oleh kerana itu, di negeri India ini, wabak taun akan berjangkit dan bencana akan gempa bumi yang dahsyat akan melanda dan suasana yang aman tentram akan hilang sirna. Kalau tidak demikian halnya, maka jangka rasanya jika bermacam-macam azab yang dahsyat, yang nampak bagaikan bagaikan kiamat, harus menimpa orang-orang yang berbuat dan bertingkah laku baik. Oleh sebab itulah di zaman dahulu juga orang-orang yang kurang waras otaknya menganggap tiap-tiap nabi sebagai pembawa sial atau akibat dari perbuatan buruk mereka dituduhkan kepada para nabi. Akan tetapi yang sebenarnya ialah nabi tidak membawa azab, melainkan untuk membuktikan bahwa mereka patut dijatuhi azab. Itulah maka nabi diutus, dan guna menegakkan kebenarannya keperluan turunnya azab. Dan tanpa adanya seorang nabi, azab tidak akan turun. Seperti dalam Al-Quran suci, Allah Ta'ala berfirman, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kemudian apa gerangan bahwa di satu pihak taun menelan negeri dan di lain pihak gempa-gempa bumi dengan hebatnya sambung menyambung melanda. Hai orang-orang yang lalai, cobalah cari kalau sudah ada seorang nabi diutus di tengah kamu sekalian, sementara kamu mendustakannya. Dan kata lain, nabi dimaksudkan oleh Allah Ta'ala bagi zaman ini ialah seseorang yang mendapat kehormatan bercakap-cakap melalui ilham dengan Allah Ta'ala, mukalamah dan muqatabah secara sempurna, dan diutus untuk mengadakan pembaruan dalam agama, tetapi bukan membawa suatu syariat yang lalu, sebab syariat itu sudah berakhir pada wujud Rasulullah SAW. Dan sesudah Rasulullah SAW tidak dibenarkan kalau kata nal itu diterapkan kepada seorang yang bukan umati dari umat Nabi Muhammad SAW. Juga artinya bahwa ia memperolehi segala nikmat berkat mengikuti Rasulullah SAW dan bukan secara langsung. Diutus di tengah-tengah kaum sekalian, sementara kamu mendustakannya. Sekarang ini abad Hijriah pun menunjukkan tahun ke-24, maka seandainya tiada seorang wujud yang diutus Allah Ta'ala di tengah-tengahmu, mengapakah musibah itu menimpa kamu, hingga setiap tahun memisahkan kawan-kawanmu dari kamu dan meninggalkan noda derita perpisahan atau kesan sedih dalam hatimu karena bercerai dari orang-orang yang kamu kasih. Jadi sudah pasti ada suatu sebab mengapa tidak kamu cari, dan mengapakah tidak kamu renungkan ayat yang tersebut di atas, di mana Allah Ta'ala berfirman, وَمَا كُنَّا مَعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. yakni kami tidak akan menurunkan azab yang luar biasa atas suatu dusun sebelum utusan seorang rasul kepada mereka untuk membuktikan kebenaran diutusnya rasul itu. Surah 17 ayat 15. Kini berfikirlah, tengoklah sendiri, apakah rentetan musibah-musibah yang semenjak bertahun-tahun lamanya kamu derita dan sedang kamu saksikan, tentang musibah-musibah mana bahkan nenek moyangmu pun tidak pernah mendengar namanya, dan sampai ribuan tahun lamanya tidak terdapat bandingan di negeri ini, dan tentang wabak tahun serta gempa bumi yang kamu saksikan itu, dan yang di dalam alam kasab 25 tahun yang lalu telah kulihat itu, bukankah itu azab yang luar biasa?
Jika Tuhan tidak memberi kabar kepadaku berkenaan dengan semua berita itu, maka sesungguhnya aku ini benar-benar seorang pendusta. Akan tetapi, jika kabar-kabar itu semenjak 25 tahun yang lalu telah tercantum dalam kitab-kitabku dan telah kuberitahukan sebelum waktunya secara berturut-turut, maka kamu hendaknya merasa takut. Jangan-jangan kamu menjadi sasaran tuntutan daripada Allah Ta'ala. Kamu telah mendengar bahwa gempa bumi yang telah terjadi 4 hari bulan April 1905 telah kusiarkan nubuatan mengenai itu setahun sebelumnya dalam surat kabar. Di dalam nubuatan itu tidak hanya terkandung kata-kata zilzilah ka zakka, artinya pahit getirnya gempa. Bahkan demikian, afatid diyaru mahalluha wa maqamuha, tempat-tempat tinggal sementara akan hancur luluh, dan begitu pula tempat-tempat yang permanen pun akan binasa. Tazkirah halaman 617, 1518 dan 560. Gedung-gedung di beberapa bagian negeri Punjab akan hancur lebur. Maka aku tak perlu lagi menulis mengenai hal itu, sebab alangkah jelas nubuatan itu sudah jadi sempurna. Kemudian dalam bulan April itu juga aku telah menyiarkan nubuatan lainnya menurut wahyu ilahi bahwa gempa bumi ini datang dalam musim semi pada bulan April seperti gempa bumi yang telah terjadi pada 4 hari bulan April 1905 pada musim semi. Begitu pula gempa bumi lainnya akan datang pula dalam musim semi. Dan semestinya sampai tanggal 25 Februari 1907 gempa bumi itu tidak terjadi. Jadi selama 11 bulan lamanya tidak terjadi sesuatu bencana gempa bumi. Dan ketiga 25 hari bulan Februari 1906 berlalu, lalu pada hari 27 hari bulan Februari 1906, tepat pada pertengahan musim semi, ketika waktu menunjukkan jam 1 tepat terjadilah gempa bumi yang demikian dahsyatnya, sehingga surat kabar berbahasa Inggris, Civil dan lainnya terpaksa mengatakan bahwa gempa bumi itu keadaannya sama dengan gempa bumi pada 4 hari bulan April 1905 dan di kota Rampur terletak di daerah Simla, dan di sejumlah banyak tempat lagi terdapat kerugian jiwa yang banyak bilangannya serta gedung-gedung rata dengan tanah. Itulah gempa bumi yang mengenai itu 11 bulan sebelumnya wahyu ilahi memberitahukan demikian. Lalu musim semi datang, kemudian firman Tuhan jadi sempurna. Kasih sayang bahwa beberapa alim ulama yang fanatik dengan berkepala batu hendak menaburkan debu mencemari pada nubuatan yang terang dan jelas itu, seraya mengelabui orang-orang dengan mengatakan bahwa berkenaan dengan gempa bumi yang kelak akan terjadi itu, dahulu disebutkan bahwa itu akan memperlihatkan gambaran kiamat, akan tetapi kenyataannya tidak demikian. Sebagai jawabannya, apa yang hendak dikatakan? Kecuali menyebut laknatullah alal kazibin. Aku berkali-kali menyiarkan nubuatan itu dalam risalah-risalah dan selembaran-selembaran bahwa beberapa malapetaka gempa bumi akan terjadi dan akan memperlihatkan gambaran yang menyerupai pemandangan kiamat. Yakni dalam malapetaka itu akan jatuh banyak korban jiwa. Akan tetapi seluruh gempa bumi akan terjadi di musim semi, seperti halnya gempa bumi yang terjadi pada hari-hari di musim semi 4 hari bulan April 1905. Dan mengenai itu ilhamnya berbunyi, Fir bahayar khuda ke bad puri hoi.